Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Dedi Adian Utomo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Malang. Unit kerja SD Negeri Wirogomo 02, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Nomor UKG 2016 996 18706, NIM 2020631011937. Akan mengajar dari di kelas 6, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, pada hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021 pukul 09.00 sampai pukul 10 lebih 10 menit. Selamat menyaksikan. Halo Mbak Diana. Halo yang sudah masuk, selamat datang. Selamat datang Mbak Elvi, Mbak Diana. Sudah masuk semua belum ya? Oh, Yogi, akun pakai akun Gula Jawa. Oh, Yogi pakai akun Gula Jawa. Yang Diana Rani itu Diana M apa Diana S ya? Diana S, Pak. Diana S. Mbak Diana S. Kalau Mbak Diana yang pakai akun Mardianto. Kalau yang pakai akun Mardianto? Anggi, Pak. Oh, Anggi. Mas Adif sudah hadir. Yang pakai akunnya Aris siapa ya? Oh, Mas Dedi. Kemudian yang pakai akunnya, oh Mbak Leli pakai akunnya sendiri ya. Kemudian Mbak Elvi. Kalau yang pakai akun Sismono siapa ya? Diana M, Pak. Oh, Diana M. Oh, Diana M. Oke, kita mulai pembelajarannya hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021. Hari ini kita akan belajar secara daring. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan ya. Pagi ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1.
lihat Google Classnya. Di situ sudah ada buku tema 1, ada LKPD, ada video pembelajaran ya. Tema 1 itu selamatkan makhluk hidup, subtema satunya sahabat tumbuhan sahabatku. Nanti kita akan belajar pembelajaran 1 tentang ide pokok, kemudian perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ya. Belajar sebelumnya, sekarang perhatikan layarnya masing-masing atau buka di Google Classroom. Pak Guru akan membagikan LKPD, tapi sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Adib dipimpin berdoa. Ya, selesai ya. Terima kasih Mas Adib. Terima kasih Mas Adib. Ya. Terima kasih Mas Adib. Pak Guru akan membagikan lembar materinya dulu ya. Materi atau kalian bisa lihat di layar atau dilihat di Google Class-nya masing-masing. Yang pertama tentang ide pokok. Tadi kita sudah menemukan ide pokok. Paragraf 1. Jadi paragraf 1 adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok di beberapa negara di Indonesia. Mas Didi ya, apa ide pokok paragraf 1? Kemudian paragraf kedua tadi siapa Mbak Leli ya? Kemudian paragraf kedua tadi saya Coba Mbak Leli ya. Leli paragraf kedua apa ide pokoknya? Jagung pembiakannya namanya dengan menanam Ya, seorang petani jagung menanam biji jagung. Kemudian paragraf ketiga, Mbak Diana M. Apa ide pokok paragraf ketiga? Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Ya, Ya, Nah, 4 Diana S. Apa ide pokok paragraf keempat? ya. Setelah Ya. terjadi pembuahan, setelah Ya. terjadi pembuahan, Setelah terjadi pembuahan, berkembang, terus berkembang. Kemudian paragraf kelima, kemudian paragraf Kemudian kelima. paragraf kelima, Mas Yogi. Mas Yogi. Apa ide pokok paragraf Apa ide kelima? pokok paragraf Paragraf kelima? kelima. Supaya jagung selalu bias sebagai bahan makanan manusia, maka petani manusia harus menanam kembali sebagai dari hasil panen. Iya. Supaya jagung tersedia sebagai, maka petani jagung menanam biji jagung dari hasil panen. Oke anak-anak,
Ada yang mau ditanyakan tentang ide pokok? Tidak ada? Kita lanjut. Anak-anak, kita lihat lembar kerja siswanya. Nah, untuk tugasnya, kegiatan 1, yaitu pada LKPD, masukkan dalam diagram masing-masing. Tadi kan sudah menuliskan ide pokok paragraf 1, 2, 3, dan 4 dikumpulkan menjadi 1 seperti pada buku siswa. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ada yang bulat-bulat ya. Kelihatan kan ya? Nah, bentuknya seperti ini. Nanti tugas individu silakan buat diagram yang berisi tentang paragraf 1, paragraf 2, 3, dan 4, dan 5. Masukkan ke dalam lingkaran atau bentuk-bentuk yang sesuai anak-anak yang kehendaki. Bisa balon, bisa kotak, atau persegi. Nah, terserah kreasi kalian. Itu anak-anak. Untuk pembelajaran. Nah, ini anak-anak, ini contohnya di LKPD, Pak Guru sudah membuat balon ya, balon-balon. Kemudian jagung berkembang biak oleh apa anak-anak? Ya, melalui biji ya. Oke, anak-anak. Tinggal ada dijelaskan ini ya. Pertama, kupas stroberinya, bagian buahnya yang ada bijinya kan agak di luar tuh. Nah, letakkan yang dikupas tadi di tanah ya, taruh di tanah itu ya. Nah, dikupas terus taruh di tanah sampai rata, taruh tanahnya ya, seperti itu. Di dalam kulitnya itu ada biji-bijinya itu anak-anak ya. Itu cara menanam buah stroberi melalui bijinya. Nah, seperti itu ya. Setelah semuanya kulit sudah dikupas, diberi taburan tanah agar agak tertutup ya, agak tertutup atau tertimbun. Kemudian disiram. Nah, disiram sampai basah. Nah, dibiarkan beberapa hari. Nah, anak-anak lihat tuh, udah mulai tumbuh. Beberapa hari udah mulai tumbuh tunasnya, atau
bibit stroberi yang kecil-kecil. Nah, itu makin besar, lama-lama makin besar. Nah, siapkan media tanam yang lebih besar untuk menanam stroberi. Kita buat kotak-kotak panjang ya dengan papan seperti itu. Nah, itu sebagai potnya. Kita vakum seperti pot panjang. Media tanamnya kemudian dikasih tanah yang berbubuk ya, tentunya sudah ditaruh pupuk kompos, pupuk kandang, pupuknya diratakan. Kemudian ambil stroberinya, persiapan diambil stroberinya setelah rata tanahnya, dimasukkan. Yang dari pot ini dibongkar dulu ya, terus diambil yang kecil-kecil, pindahkan ke pot yang tadi kita buat. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, tugasnya adalah setelah ini masuk ke ruang diskusi masing-masing. Anak-anak diskusinya buatkan percakapan atau buatlah catatan tentang cara perkembangbiakan stroberi dari video yang tadi sudah ditonton ya. Sekarang masuk ke kelompok masing-masing. Keluar dari kelas utama. Ayo. Kelompoknya Dedi belum masuk. Silakan kelompoknya masing-masing berdiskusi. Yang belum masuk kelompok berapa? Kelompoknya Mas Adib kelompok berapa? Kelompoknya Mbak Leli kok diem aja, yuk diskusi. Ya silakan diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saling menyampaikan informasi. Kelompoknya Mas Adib kok diem aja? Masukkan ke dalam tanah, dikas tanah, terus langsung disiram. Setelah beberapa hari akan muncul pohon stroberi. Terus Langsung dipindahkan ke pot yang memanjang. Langsung dipindahkan ke pot yang memanjang. Jalan berbunga dan berbuah. udah, kelompoknya Mas Dedi sudah. Kelompoknya Mas Adib, coba kok diem aja. Cara menanam stroberi. Bagaimana Mas Adib, cara Mas Adib bagaimana tadi? Siapkan pot untuk menanam sebuah stroberi. Kupas kulit stroberi terus ditanam. Tunggu beberapa hari
penanaman dan tunggu beberapa hari berbunga terus berbunga terus berbunga Ya, gitu Kak. dicatat ya. Tadi urut-urutannya dicatat. Nanti setelah berdiskusi kita masuk ke kelas utama untuk presentasi. Kemudian kelompoknya Mbak Leli belum ada yang diskusi kok diam aja. Coba kelompoknya Mbak Leli, Pak Dedi pengen dengar. Cara menanam stroberi. Pertama-tama stroberi dikupas sedikit tadi isinya diletakkan di dalam pot, lalu ditutup sedikit dengan tanah, lalu disiram. Setelah beberapa hari, biji stroberi akan muncul. Jika pohon stroberi sudah mulai besar, dipindahkan ke dalam pot yang lebih besar. Setelah beberapa hari, stroberi akan berbuah lalu berbuah. Sudah? Ya. Kalau sudah diskusinya tadi dicatat, ringkasan materinya disiapkan masing-masing ketua kelompok, nanti akan presentasi di kelas utama. Silakan meninggalkan ruang diskusi kelompok, masuk ke ruang kelas utama. Disiram, tunggu beberapa hari, akan berbunga dan berbuah. Sudah? Sudah? Terima kasih Mas Dedi. Terima kasih Mas Dedi untuk kelompok 1. Kelompok 2, siapa yang membacakan hasil diskusinya kelompok 2? Kita menanam stroberi. Pertama-tama stroberi dikupas dan diambil bijinya, lalu ditanam ke dalam pot yang sudah disiapkan. Setelah beberapa hari, stroberi akan muncul. Jika stroberi sudah agak besar, dipindahkan ke dalam pot yang lebih besar. Setelah beberapa hari, pohon stroberi akan berbunga lalu berbuah. Sudah, kelompok 2. Sudah, Terima kelompok 2. Kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silakan bacakan hasil diskusinya. Siapa yang membacakan kelompok 3? Membacakan kelompok 3. Mas Adib. Mas Adib. Pertama-tama siapkan pot yang sudah diberi tanah. Lalu kupas kulit stroberi lalu letakkan ke dalam pot. Tutup dengan sedikit tanah. Lalu siram dengan air. Tunggu sampai tumbuh. Lalu pindahkan ke dalam pot. Siram setiap hari. Lalu tunggu hingga berbunga. Lalu tunggu sampai berbunga. Sudah? Terima kasih untuk diskusi kelompoknya. Kelompok 1 bagus sekali. Kelompok 2 juga bagus, luar biasa. Kelompok 3 juga luar biasa ya.
Itu anak-anak, tadi kita tentang perkembangbiakan stroberi. Anak-anak, Pak Didi akan bertanya tentang perkembangbiakan stroberi tadi. Perkembangbiakan stroberi berkembang biak secara apa? Apa Mas Didi? Generatif. Ya, berkembang biak dengan cara generatif. Perkembangbiakan secara generatif yang bagaimana? Yang dengan biji. Ini anak-anak itu perkembangbiakan generatif. Nah anak-anak, dari di Indonesia tadi ya, Indonesia juga banyak yang menanam jagung ya. Benar tidak? Di Indonesia menanam jagung banyak. Jadi bacaannya di Madura sebagai makanan pokoknya ya. Kan anak mengenal negara-negara tetangga kita? Siapa? Ada negara apa? Malaysia, Singapura, Betul. Terus apa lagi? Thailand, Pintar. Apa lagi? Brunei Darussalam, Brunei Darussalam, betul. Australia, Vietnam, Vietnam, bagus. Terus? Kamboja. Kamboja, Nah, ternyata pintar-pintar semua ya. Ini anak-anak, ini adalah negara tetangga kita yang berada di kawasan ASEAN. ASEAN itu Asia Tenggara, ya. ASEAN, Association of South Asian Nations, ya, organisasi negara-negara Asia Tenggara. Mana saja? Ada Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam. Negara ASEAN, negara tetangga kita, itu seperti Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, ya, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. 11 ya negara ASEAN ya. Cuma ada beberapa buku yang negara Timor Leste belum masuk ASEAN. Tapi sekarang sudah ada 11 negara yang masuk kawasan ASEAN. Ya, ini anak-anak latar belakang berdirinya ASEAN. Yang pertama deklarasi Bangkok ya. Dihadiri oleh 5 perdana menteri. Perdana Menteri yang pertama adalah Adam Malik. Kedua Malaysia Tun Abdul Razak. Singapura S. Rajaratnam. Thailand Tanat Koman. Filipina Narciso Ramos. Ya, itu pendiri negara ASEAN diwakili oleh 5 negara. Menteri luar negeri ya. Di Bangkok pada tanggal 5 sampai 8 Agustus 1967. Itu anak-anak sekilas tentang negara ASEAN. Ya. Negara ASEAN meliputi di latar belakang ASEAN ya, karena berada di wilayah Asia Tenggara. Kemudian persamaan ekstensi pernah dijajah oleh penjajah kecuali Thailand. Bersamaan budaya, adanya kemiripan warna kulit, kebiasaan makanan pokok dan adat istiadat. Persamaan kepentingan memiliki tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat di berbagai bidang. Ya, anak-anak, itu negara ASEAN. Nah, ini adalah suku bangsa. Ya.
ya. Myanmar, Ada Myanmar, suku suku Bangsa, Burma, Shan, kemudian Karen, Laos, ada Laos, ada Laut dataran rendah, Laut Teung, Laut Teung, atau Laosung, atau Laosung. Vietnam ada suku Vietnam ada suku Tionghoa, Vietnam, Tionghoa, Thai, kemudian Kamboja ada suku Kamboja ada suku Khmer, Khmer, Tionghoa, Tionghoa, Thailand ada Thailand, suku Thai, ada suku Thai, Malaysia ada suku Malaysia Melayu, ada suku Melayu, Singapura ada Singapura, ada Tionghoa, Tionghoa, kemudian Brunei, kemudian suku Melayu, Brunei, juga suku ada. Melayu, Filipina, Filipina, Filipino, kemudian Indonesia ada suku kemudian Jawa, Indonesia Aceh, ada Sunda, suku Jawa, dan Aceh, sebagainya. Sunda, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, sekarang tugas lagi. Anak-anak dapat menganalisis dua negara ASEAN. Setelah selesai, anak-anak menganalisis, mempresentasikan dari analisis soal nomor 1. Kehidupan dua negara ASEAN. Misalnya antara Indonesia sama Malaysia. Memiliki apa di negara itu? Antara Malaysia dan Singapura atau Malaysia, cari persamaan perbedaan, kemudian dianalisis ya. Paham anak-anak? Silakan kalian berdiskusi. Pak Didi beri waktu untuk mengerjakan selama 5 menit. Silakan dipilih mau negara mana, kemudian dianalisis. Misalnya negara ini sama ini, lihat di buku tema ya, di buku tema ada perbandingkan dengan dua negara itu, kamu analisis. Oke, analisisnya cukup ya. Dua negara ASEAN. Ya, setelah menganalisis, anak-anak udah selesai. Untuk akhir dari pembelajaran kali ini, Pak Dedi akan memberi kesimpulan ya. Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Apa? Ide pokok. Ide pokok, Ya, betul. kita belajar tentang ide pokok yang pertama. Ya, ide pokok itu ide yang mendasari sebuah paragraf, itu namanya ide pokok ya. Tadi kalian sudah mengerjakan ide pokok pada perkembangbiakan jagung, ada 5 paragraf, kemudian kamu buat diagramnya. Setelah itu perkembangbiakan generatif ya. Tadi perkembangbiakan generatif itu melalui biji ya. Tadi jagung sama stroberi dengan biji, perkembangbiakan dengan biji, atau perkembangbiakan yang diawali dengan penyerbukan ya. Jatuhnya serbuk sari di Benang atas sari kepala merupakan putih. alat kelamin Benang sari jantan, merupakan alat Kemudian, kelamin jantan, sedangkan bunga putik terdiri merupakan dari alat berbagai kelamin macam betina. Di macam. dalam Ada benang sari terdapat bunga, Di dalam mahkota benang sari bunga, terdapat benang sari, sari, serbuk dan sari putik. merupakan sel kelamin Benang sari merupakan alat Ya. kelamin jantan, Tidak sedangkan putik semua merupakan tumbuhan alat memiliki kelamin benang betina. sari dan putik. Ada Di satu dalam benang bunga sari Tidak semua terdapat serbuk memiliki sari. benang Serbuk sari sari dan putik dalam merupakan satu sel bunga. kelamin jantan. Sari dan putik Tidak dalam satu semua bunga tumbuhan memiliki sempurna. benang sari dan putik. bunga Jika satu sempurna. bunga memiliki Tumbuhan yang benang memiliki sari Jika satu dan satu benang putik, sari dan memiliki satu benang sari putik dan dalam satu putik, bunga maka disebut bunga disebut sempurna. Itu ya, sempurna. memiliki disebut atau disebut dengan bunga sempurna. Perkembangbiakan secara Berarti generatif itu Perkembangbiakan melalui secara jantan dan generatif itu melalui kawin. dimulai dengan penyerbukan. Perkembangbiakan Dimulai dengan itu penyerbukan. perkembangbiakan secara generatif itu melalui kawin. Ada Ya, tumbuhan dimulai dengan histogami penyerbukan, atau ada macam-macam sendiri tanpa penyerbukan. perantara, Ada atau histogami, yaitu penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa perantara. bantuan hewan
Kalau bantuan Kemudian air namanya anemogami hidrogami. yaitu penyerbukan dengan Kemudian bantuan angin. Kemudian antropogami zoogami yaitu penyerbukan penyerbukan yang sengaja dilakukan manusia. Kalau hidrogami Jadi pada bunga yaitu vanili penyerbukan dengan Jadi bantuan pada air. anggrek. Kalau antropogami yaitu penyerbukan yang Kemudian, sengaja fungsi dilakukan tiap oleh bunga manusia adalah tadi pada untuk bunga berkembang vanili biak dan generatif ya. kemudian fungsi tiap bunga Guru jadi ulangi untuk berkembang biak ya. generatif itu Alat melalui perkembangbiakan penyerbukan yaitu laki-laki dan perempuan benang atau sari di perkembangbiakan atas kepala perempuan putih melalui penyerbukan terlebih dahulu, itu namanya penyerbukan. yaitu jatuhnya benang sari di atas kepala putih, itu namanya penyerbukan ya. Gitu anak-anak. Jadi setelah kita belajar tentang Nah, ini penyerbukan perkembangbiakan generatif sendiri jika ya. benang sari atau sabuk sari jatuh di atas kepala putih bunga yang Beberapa sama. penyerbukan ya. Nih, satu bunga ya. Ini namanya sendiri. Kalau silang itu dua bunga. Ya. Lalu penyerbukan sendiri. Penyerbukan silang itu dua bunga ya. Kalau penyerbukan tetangga itu bunga lain tapi masih dalam satu pohon, itu penyerbukan tetangga. Tapi berbeda bunga, masih satu pohon tapi berbeda bunga. Kalau penyerbukan silang itu beda pohon tapi masih sejenis, misalnya mangga aromanis sama aromanis, itu silang. Kalau penyerbukan klastar itu penyerbukan beda pohon dan beda jenis, misalnya mangga aromanis dengan mangga madu, itu sama-sama mangga tapi jenisnya berbeda. Nah, benang sari mangga aromanis jatuh di kepala putih mangga madu, seperti itu ya, jenisnya berbeda. Persamaan dan perbedaan karakteristik negara ASEAN. Ini 10 negara ASEAN ya. Ada Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, Laos, Thailand, Kamboja, Singapura, ya, Thailand, ya, suku bangsa di kawasan Asia Tenggara, ya, ada suku Burma. Tempat duduk sapi doa mulai. Anak-anak masuk ke Google Classroom, kemudian kerjakan tugas subtema 1, pembelajaran 1, klik ya, kemudian kerjakan tugasnya. Oke, ini diisi nama, kemudian dikerjakan tugasnya sampai selesai. Terima kasih. Terima kasih anak-anak.
Dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga patuhi protokol kesehatan, kesehatan, patuhi kalau protokol bermain pakai kesehatan, masker ya. kalau bermain memakai masker Nah, ya, kalau pergi kemana-mana. Oke, pelajaran pada diakhiri. Pelajaran pada diakhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.